hidup kami pasti diubahkan. Kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami yang lemah pasti diberi kekuatan baru. Kami yang hilang pengharapan pasti diberi pengharapan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan ada di tempat ini. Karena itu biar kami fokus untuk memuliakan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami pagi hari ini. Dan setiap apa yang kami lakukan dari pujian, penyembahan kami, doa-doa kami, kesaksian-kesaksian kami. Bahkan ketika kami duduk diam di kaki-Mu mendengar firman-Mu. Biar fokus kami hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Karena itu berotoritaslah dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Sepanjang di sekeliling ruangan ini Tuhan. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Supaya kami tidak terpengaruh pada keadaan apapun. Tapi biar perhatian kami sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berkati kami pagi hari ini, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Sederhanakan setiap konsep dan intervensi setiap konsep hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan izinkan kami menangkap dan mengerti firman-Mu. Dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semua yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan bersama saya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan jemaat Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kami hampir sama dengan Ana. 1 minggu tidak di rumah. Kami dalam ada pelayanan pendampingan pasien di Kupang, kemudian juga Ibu Ketua Yayasan harus melakukan operasi gigi karena ada gigi bungsu yang tumbuh kiri dan kanan yang tidak teratur. Hari Sabtu Bapak Mama, hari Jumat. Hari Jumat itu waktu operasi. Kami tunggu dari hari Rabu tidak dapat ruangan dan hari Jumat baru bisa operasi. Dokter bilang begini, setelah masuk di ruang operasi dokter bilang begini, suami ya. Sudah berdoa? Belum. Ya, dokter izinkan saya berdoa dengan Malek. Kemudian dia bilang begini, 1-2 jam operasi. Setelah itu bawa ke ruang pemulihan. Saya tunggu 1-2 jam Bapak Mama. Dari jam 2 lewat 7 menit. Jam 3, jam 4 lewat 7 menit. Sudah 2 jam. Saya tunggu 1 jam lagi waktu pemulihan. Ternyata hampir jam 7 baru Malek keluar dari ruangan. Kami cemas. Ada orang yang baru masuk, lebih cepat keluar. Ternyata operasi mereka lebih kecil dari yang Malek alami. Kami menunggu dalam kecemasan. Puji Tuhan, hampir jam 7 Malek keluar dan hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh ada kembali bersama di sini beribadah bersama-sama dengan jemaat. Saya sudah takut, cemas. Dan dari situ saya belajar mengerti. Saya mulai takut kehilangan. Bapak Mama mau coba? Saat-saat seperti itu tidak enak. Saudara kita dipisahkan dan kita tidak tahu dia kemana. Saya bilang, Mafi, ini orang sudah terlalu lama di dalam sana, tidak tahu kemana. Puji Tuhan, kalau mau coba biarkan mereka pergi beberapa saat. Kalau takut kehilangan berarti masih cinta. Halo, yang alami bilang amin. Mari kita belajar firman Tuhan yang saya pilih bagi kita dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Satu ayat buat kita Bapak Mama. Demikian firman Tuhan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapatkan ini 3 minggu yang lalu. Saya dalam proses perenungan yang panjang Bapak Mama. Saya berpikir mungkin karena saya sedang mengalihkan jalur, kemudian Tuhan izinkan saya belajar hal yang satu ini. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, ini bicara tentang saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya.
Situasi yang sulit itu digambarkan seperti serigala. Kondisi-kondisi yang sulit, keadaan ekonomi yang sulit, kondisi keluarga kita yang sulit, semua hal yang sulit dalam hidup kita. Itu digambarkan seperti serigala. Kemudian kita, itu digambarkan seperti domba yang lemah, yang sangat bergantung pada gembala, yang tidak diperlengkapi dengan perlengkapan kekuatan yang lain. Kalau kondisi yang sulit digambarkan seperti serigala, kemudian domba taruh di tengah-tengah serigala, saya bayangkan betapa mencekamnya kondisi itu. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh berubah menjadi serigala. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam satu kondisi. Kemudian pelan-pelan kita menjadi seperti kondisi itu. Alasannya tepat Bapak Mama. Masuk kandang kambing, mengembik. Kemudian kita jadi kambing. Karena itu banyak orang-orang percaya tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga diri. Dan kemudian berada pada satu kondisi dan kondisi itu mempengaruhi hidupnya dan menjadikan hidupnya seperti kondisi itu. Padahal firman Tuhan mencatat bagi kita, kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala tanpa satu perlengkapan. Tapi Tuhan hanya menginginkan satu hal. Tuhan hanya mau supaya kita tetap menjadi domba. Di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, kita harus tetap menjadi domba. Caranya seperti apa saudara? Ada satu pernyataan yang dibuat di ayat yang sama. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Beberapa minggu yang lalu Joy bagi tentang cinta dan benci. Dua hal yang sama, dua hal yang berbeda tapi harus dilakukan di waktu yang bersamaan. Di saat yang sama kita harus mencintai seseorang, kemudian di saat yang sama kita juga harus melupakan, tidak mencintai, tidak harus membenci orang-orang yang lain. Di saat yang sama kita harus mencintai sesuatu, tapi di saat yang sama kita juga harus membenci sesuatu. Itu dua hal yang berbeda tapi harus dilakukan bersama-sama. Hari ini kita belajar hal yang hampir sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Joy beberapa waktu yang lalu. Cerdik dan tulus. Saudara, orang Kristen kemudian terjebak dengan konsep ketulusan. Orang Kristen harus tulus. Amin. Saya setuju. Pak Mama juga setuju bahwa orang Kristen harus tulus. Kemudian kita terjebak dengan konsep itu dan kita mengurung diri kita dan kita membuat diri kita mudah ditipu. Mudah dikecewakan, kita akan terbawa dan kita akan mudah dikecewakan, kita akan mudah ditipu. Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang nanti mudah ditipu saudara. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa orang-orang akan sama seperti dia, akan tulus sama seperti dia. Dan itulah yang membuat kita mudah ditipu, mudah dikecewakan. Karena itu Tuhan bilang tidak cukup sampai situ saudara. Tuhan juga mau kita cerdik. Ini dua hal. Ini pernyataan Tuhan tapi ini juga adalah perintah. Bahwa dalam kondisi yang sulit Tuhan mau supaya kita cerdik seperti ular. Dan Tuhan juga mau supaya kita tetap tulus seperti merpati. Saudara, kadang-kadang kita terlena dengan keadaan. Kita membiarkan keadaan karena kita terlalu percaya bahwa orang-orang sekeliling kita. Bahwa mereka yang bekerja bersama-sama dengan kita setulus kita. Kita membiarkan mereka bekerja, berkreasi. Kemudian kita lepas kontrol. Dan pada waktunya kita menuai bahwa kita dikecewakan. Karena apa? Kita terlalu tulus. Dan ketulusan itu tidak salah saudara. Tuhan suka itu. Tapi Tuhan mau kita lengkapi lagi dengan yang namanya kecerdikan. Kecerdikan adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang belum terjadi. Kemampuan untuk mencari jalan keluar. Kemampuan untuk menelaah sesuatu kemudian menemukan jalan baru. Mencari jalan keluar. Tengah tekanan kita harus punya kemampuan itu yang namanya kecerdikan. Saya tidak bicara tentang licik saudara. Kalau licik itu jahat. Tentang kecerdikan. Tuhan mau kita cerdik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita disuruh satu pernyataan yang tegas. Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Dan Tuhan mau. Ini perpaduan yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Kenapa? Kalau kita terlalu tulus,
kita mudah tipu, kita mudah dikecewakan. Sekali lagi orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak pernah menaruh curiga terhadap orang lain. Ciri-ciri orang yang tulus, kalau dia susah curiga itu dia tulus. Hanya sayang, kadang-kadang orang-orang yang menerima ketulusan orang itu kemudian memanfaatkan untuk menyerang balik ketulusan dari orang itu. Tuhan mau supaya kita padukan dua-duanya. Kita tulus tapi kita juga harus cerdik. Saudara, kalau kita hanya ambil cerdiknya, kita akan menjadi orang Kristen yang cerdik tapi tidak punya kualitas iman. Kalau kita hanya cerdik, kita pandai, kita cerdas, tapi kita tidak punya kualitas iman. Karena itu kita harus lengkapi juga, kita harus menjadi orang Kristen yang tulus. Supaya kita tidak menjadi bulanan-bulanan orang. Tidak dikejar-kejar, tidak dikhianati, tidak dikecewakan oleh orang. Kita harus menjaga dua ini menjadi gaya hidup yang seimbang dalam hidup kita. Ini pernyataan dan sekaligus perintah. Tuhan Yesus mengutus kita di tengah-tengah, seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan dia mengharapkan dua hal. Bahwa kita harus cerdik seperti ular. Dan kita juga harus tulus seperti merpati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kata Yunani yang dipakai dalam Matius 10 ayat 16. Adalah pronimos. Pronimos itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan wise, intelligent dan prudent. Yang artinya bijaksana, cerdas dan mampu melihat jauh ke depan. Bijaksana, cerdas, dan mampu melihat jauh ke depan. Itu cerdik. Beda dari licik. Licik menghalalkan semua cara. Yang penting dia mencapai apa yang dia inginkan. Itu licik. Kecerdikan yang dimaknai adalah kecerdasan saat ini yang berdampak ke masa depan. Sesuatu yang jauh belum terjadi. Tapi kita mampu menelaah. Sehingga kita pilih jalan yang tepat. Kita menempuh jalan yang tepat. Kita pilih cara yang tepat. Ular itu saudara. Dia binatang melata. Untuk sampai ke suatu titik, dia akan jalan tidak lurus, saudara. Kadang-kadang lurus, tapi dia akan jalan. Ada hambatan, dia akan geser, dia akan cari jalan yang lebih mudah. Tapi pada tujuan akhirnya bahwa dia akan sampai ke titik itu. Ular punya kemampuan untuk membaca, untuk mencium sesuatu yang jauh, yang belum dia temui, tapi dia punya kemampuan. Radarnya membawa dia untuk menangkap sesuatu yang jauh. Ular memiliki itu, karena itu tidak sia-sia. Tuhan menulis ini. Tidak sia-sia Tuhan bilang, kamu harus cerdas, cerdik seperti ular. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita harus menggunakan setiap keahlian kita, setiap cara kita harus mencari jalan keluar dan kita tidak boleh tersesat. Dan kita harus sampai pada tujuan yang Tuhan mau kita capai. Saya berpikir ular itu kan lambang iblis. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dipakai untuk membuat mereka jatuh dalam dosa adalah ular. Tapi kenapa Tuhan mau supaya kita juga belajar? Kita harus cerdik seperti ular. Ternyata dia punya kemampuan, ada kemampuan untuk menangkap sesuatu yang jauh ke depan. Dia punya cara dan ketika ada hambatan dia tidak akan berhenti. Dia akan mencari jalan yang lain, dia akan mencari cara yang lain untuk bisa sampai ke sana. Ular punya kemampuan untuk menghindar dari bahaya, saudara. Walaupun ada ular-ular yang goblok juga, kadang-kadang masuk dalam rumah terjebak. Ya. Sebenarnya ular itu sangat jauh dari manusia, saudara. Ada aroma manusia, dia tidak akan dekat dengan sana. Tapi kalau sampai ular masuk ke dalam rumah, itu ular yang goblok, saudara. Itu ular susuan cerdik. Sama kita manusia juga. Tuhan ciptakan kita begitu mulia, tapi kadang-kadang ada sebagian kita tidak mulia, tidak cerdik. Ada kadang-kadang kita juga tidak memahami bahwa kita manusia yang mulia, berbeda dari ciptaan yang lain. Sehingga tidak heran kita lihat ada orang-orang yang sifatnya juga mirip-mirip binatang. Karena dia tidak memahami bahwa dia diciptakan begitu mulia, begitu istimewa. Kalau ular tersesat masuk dalam rumah kita maklumi. Dia hanya binatang. Tapi kalau kita tersesat masuk dalam tempat yang salah, itu tidak perlu dimaklumi. Dia sedang tersesat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecerdikan juga memikirkan dampak dan akibat jangka panjang. Khususnya pada kata wise.
memang membicarakan tentang kecepatan sebuah keputusan hari ini untuk dampak pada masa yang akan datang. Ini sulit, saudara. Siapa yang bisa memprediksi masa depannya? Karena itu orang-orang mulai bergaul pilih-pilih. Beta dengan yang ini san perlu. Tapi Bapak Mama, beberapa hari kami ada di rumah sakit, kami temukan kenapa kita perlu bergaul dengan semua orang. Kita ditolong oleh pada saat-saat yang tidak baik. Kami dapat ruangan, antri dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis malam baru dapat ruangan karena satu orang yang pernah berteman dengan kami. Dulu mungkin kami berpikir dia bukan siapa-siapa. Bahkan sampai hari ini juga kami mungkin tidak ingat lagi dia bukan siapa-siapa. Tapi ternyata dia menolong kami saat kami butuh. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang, tidak harus dia orang wow yang hebat. Orang kalau suka bergaul dengan pejabat, kalau bupati dia mau bergaul. Kalau ketemu bupati bangga, tapi kalau ketemu Martin Tunis tidak bangga. Dengar baik-baik. Suatu saat orang-orang yang kita tidak pandang, kemudian justru mereka akan sangat berarti bagi kita. Karena itu, mari kepekaan itu kita taruh dalam hidup kita. Dengan siapa saja Tuhan izinkan kita ketemu. Tidak ada satu perkara dalam hidup ini yang terjadi secara kebetulan. Tuhan punya rancangan. Hari ini mungkin kita tidak menuai apa-apa dari hubungan kita dengan dia. Tapi pada waktunya, Tuhan akan memberitahu kita. Ini kenapa waktu itu saya pertemukan kamu. Tuhan pertemukan kita dengan dia. Karena itu semua orang dalam hidup kita menjadi penting. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang kecerdikan. Cerdik berarti tidak bodoh. Tapi lebih bersikap hati-hati. Dan bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Kadang-kadang kita hadapi sesuatu kita tidak bijak. Emosi. Meledak. Dengar baik-baik Bapak Mama. Saya belajar satu hal. Berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat keputusan saat sedang marah. Berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat keputusan saat kita sedang marah. Karena itu akan sangat fatal. Emosi hanya akan mendorong kita membuat keputusan-keputusan yang salah, yang tidak tepat. Karena itu kita perlu waktu, kita perlu kondisi yang tenang, nyaman, kemudian baru kita buat keputusan. Kalau tidak, semua yang kita lakukan akan menjadi bias, akan menjadi salah. Cerdik, tidak sembrono, penuh perhitungan. Tapi jangan kali bagi terlalu banyak juga, nanti membuat kita kaku dan tidak berbuat apa-apa. Tidak sembrono, teratur. Orang yang cerdik pasti melakukan segala sesuatu dengan teratur, saudara. Dia akan melakukan perhitungan yang matang. Saya harus start dari sini dan pada waktunya saya akan berakhir di titik yang sana. Dia akan mengatur semuanya dengan baik. Dan dia akan berjalan dalam setiap tahapan itu. Dan mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ini orang cerdik. Kalau orang tidak cerdik dia akan berantakan saudara. Lempar sana, lempar sini, semua tidak teratur. Suatu saat yang mencari kembali dia tidak tahu ini barang di mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kecerdikan bila tidak diletakkan di atas dasar yang tepat akan membuat kita sombong. Kecerdikan bila diletakkan tidak pada dasar yang tepat akan membuat kita angkuh. Kecerdikan yang diletakkan pada tempat yang tidak tepat akan membuat kita gampang merugikan orang lain. Kalau kecerdikan pada tempat yang tidak tepat itu namanya kelicikan, itu licik. Sehingga ketika kita merugikan orang lain pun kita tidak terganggu. Orang-orang yang licik seperti itu saudara. Puas, yang penting saya puas. Saya dapat apa yang saya mau. Tidak peduli dia senang, tidak peduli dia susah, tidak peduli dia rugi. Dia menderita akibat keputusan saya, tidak peduli. Yang penting saya puas. Itu orang licik saudara. Dengar baik-baik, Tuhan bilang cerdik, bukan licik. Ya, licik itu juga sifat ular saudara. Tapi Tuhan mau kita ambil yang sifat cerdiknya. Jangan terlalu cepat pagut, keluarkan bisa menghancurkan orang lain, melukai orang lain, kemudian kita pergi. Itu licik. Orang-orang cerdik akan memikirkan secara matang, menghitung secara baik dari mana dia mulai dan lewat mana dia berjalan, kemudian pada akhirnya dia akan sampai di mana. Itu orang-orang yang cerdik. Lanjut.
Cerdik kemudian ini menjadi ciri orang ulet. Orang yang cerdik itu pasti ulet, saudara. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kondisi yang rumit seperti apapun dia akan tetap bekerja. Dia akan tetap melakukan bagiannya. Kenapa? Dia cerdik. Orang-orang yang ulet itu adalah orang-orang yang cerdik. Tidak gampang menyerah. Satu masalah saja kemudian kabur, tidak pulang lagi. Kami punya satu pasien, Bapak Mama. Waktu mau amputasi tangannya, dokter marah. Kamu kan tahun 2019 datang ke sini, kabur toh? Dokter marah. Ternyata dia kabur karena prosesnya rumit, saudara. Urus orang sakit ini. Masuk sini, dari sini ke sini, dari sini ke sana, naik turun. Ini orang dari kampung, saudara. Akhirnya mereka menyerah, mereka pulang. Walaupun tangannya sudah makin hancur. Mereka pulang. Ada dalam pendampingan kami dampingi dengan baik dan sampai dia diamputasi. Kalau kita tidak cerdik, pasti kita gampang menyerah. Ada tantangan sedikit, kita akan menyerah. Tapi kalau kita cerdik, ada tantangan pasti kita memikirkan bagaimana cari jalan lain untuk sampai ke sana. Jalan lain yang tentunya berkenan kepada Tuhan, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak jalan lain kemudian ini orang kesancur itu supaya kita bisa dapat itu. Jangan. Nanti kita masuk pada bagian yang namanya ketulusan. Dalam kehidupan kekristenan, bila kita menghadapi situasi sulit, jangan mudah menyerah. Putar otak sedikit. Makanya ada pepatah dunia, minta maaf bapak-bapak yang dari rote. Ada pepatah dunia bilang kalau ketemu orang rote dengan ular potong duluan. Saya tidak mau, saudara. Saya bapak mantu orang rote. Istri orote, kalau ketemu ular saya potong terus tiba-tiba itu mereka. Ya, pepatah dunia seperti itu, saudara. Tuhan mau supaya kita cerdik, mencari jalan keluar di saat kita mengalami tekanan, tapi tidak melukai orang lain. Ular, kelicikannya keluar saat dia ada dalam bahaya, saudara. Dia lepas racunnya untuk mematikan musuhnya supaya dia bisa lolos. Kita manusia tidak seperti itu. Tuhan bilang cerdik, ambil sifat cerdiknya, cari jalan keluar tanpa harus melukai, tanpa harus merusak, tanpa harus menghancurkan. Cari jalan lain supaya sampai pada tujuan. Semua yang di sekeliling kita tetap menjadi baik. Itu perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Kristen dengan orang-orang yang di luar kita. Demikian juga dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam dunia kerja kita. Kita akan ada alami orang-orang, banyak orang di sekeliling kita yang menjadi sepertinya. Mereka tidak berdiri bilang saya lawan dari saudara, tidak. Tapi sepertinya setiap hari kita akan melihat mereka sedang menghadang kita untuk tidak sampai pada titik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ini sangat kita tidak sadari, saudara. Ini dilakukan oleh manusia. Kalau serigala kita lihat oh dia berbeda, binatang buas. Tapi kalau manusia, saudara, tiap pagi dia tersenyum dengan kita. Ketemu kita pun gigi belum keluar dia punya, lidah suika keluar. Tapi diam-diam dia akan merancang sesuatu. Oh, ini hari begini, besok begini, akan cari sampai lu jatuh. Manusia baru akan puas ketika melihat orang lain tidak senang. Tidak ada di sini. Kita di sini tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Amsal 2 ayat 11 berkata, kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Orang-orang yang bijak memelihara dirinya. Kecerdasan membuat kita terpelihara. Kemudian kepandaian akan menjaga kita. Dua hal kemudian menjadi penting, bijak dan pandai. Menjadi penting. Karena itu menjaga dan memelihara kita. Kita tidak ceroboh, kita tidak asal tabrak, dan akhirnya membuat hidup kita hancur sendiri. Dengar baik-baik, Tuhan mau kita cerdik seperti ular. Hal yang kedua, saudara, tulus seperti merpati. Sekali lagi, sebab itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Itu satu pernyataan dan satu perintah. Tuhan mau ini menjadi gaya hidup kita orang-orang percaya. Tulus seperti merpati ya. Kenapa merpati dipakai menjadi, saudara kalau dapat undangan tertulis, kalau ada gambar merpati, saya belajar ketika belajar firman Tuhan ini baru saya mulai mengerti. Saya berpikir dulu gambar merpati di undangan nikah itu lambang apa? Kekudusan, lambang kesucian. Saya pikir mereka menikah karena mereka suci. Oh ternyata ada merpati di sana karena merpati lambang kesetiaan. Tuhan bilang tulus seperti merpati. Merpati itu setia saudara. Mau belajar kesetiaan merpati, piara merpati. Merpati seumur hidupnya tidak akan kawin dengan pasangan yang berbeda. Itu yang pertama. Merpati akan tahu dia terbang sampai mana, tapi dia juga akan tahu pulang kemana. Merpati mengerti di tempat di mana dia diberi makan. Kenapa? Ternyata dia dilengkapi. Pada bagian cakarnya ada semacam logam yang mampu membaca magnet bumi. Kemudian akan membawa dia terbang jauh. Juga akan membawa dia terbang kembali ke tempat di mana dia ada. Ini merpati Bapak Mama. Ketulusan kita belajar dari merpati. Manusia jangan. Banyak manusia tidak tulus saudara. Dibentuk. Diproses menjadi baik. Setelah merasa hebat pergi. Membiarkan orang yang memproses dia, membentuk dia. Membiarkan rumahnya hancur. Dia tidak peduli. Merpati akan pulang ke tempat dari mana dia dibentuk. Dari mana dia diberi makan, dia akan kembali ke sana, saudara. Karena itu kita mulai mengerti bahwa kenapa Tuhan bilang kamu manusia harus tulus seperti merpati. Ciri yang berikut dari merpati, saudara, dia tidak punya empedu. Merpati tidak punya empedu untuk menampung kepahitan. Karena itu merpati tidak pernah pahit hati. Orang-orang percaya dituntut oleh Tuhan. Tulus seperti merpati. Tidak menyimpan kepahitan. Orang menyakiti kita, terima kasih. Itu bagian dia. Biarkan dia akan menuai pada waktunya. Bagian kita tetap tulus seperti merpati. Bagian kita tetap mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Bagian kita tetap tersenyum pada mereka seperti Tuhan memperlakukan kita. Tidak peduli. Kalau kita baik dengan orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia, saudara? Tuhan bilang kita berbeda. Ketika kita baik, sekalipun mereka tidak baik. Kita baik, sekalipun mereka menjahati kita. Kita baik, sekalipun mereka culas pada kita. Kita tetap baik, saudara. Saudara, yang berikut. Merpati tahu caranya bekerja bersama. Pasangan merpati itu akan bekerja bersama. Ambil jerami, buat sarang, buat anak-anak. Kemudian bersama-sama mengerami. Kalau yang betina capek, dia akan pergi. Dia akan berjaga-jaga di keliling, kemudian yang jantan mengeram. Dan sebaliknya, seperti itu. Mereka tahu cara bekerja sama. Merpati saja tahu kerjasama. Kalau kita, kenapa kita tidak tahu cara kerjasama yang baik? Hanya dengan kerjasama semua hal bisa diselesaikan, saudara. Tidak ada hal yang sulit ketika orang mulai bersepakat kemudian melakukan bersama-sama. Karena itu ketika orang-orang mulai bersepakat membangun Menara Babel, kalau mereka satu bahasa, Tuhan bilang ini bahaya. Dalam kerjasama ada kekuatan saudara untuk menyelesaikan segala hal. Karena itu jangan bekerja sendiri-sendiri. Mulai hari ini kalau kita dengar ini, mari di rumah kalau kita selama sibuk sendiri-sendiri, mari kita sama-sama. Mana selalu ulang-ulang ini, selalu mengingatkan kita, sama-sama peduli di rumah, di tempat kerja, di mana saja, mari kita sama-sama. 3 hari kami di Siloam, rasanya baik juga. Dari hidup pikuk dan hanya kami saja. Asik juga. Perlu kadang-kadang pergi sendiri-sendiri. Mana sekali pergi bawa Bapak Ever ke hotel lagi. Kita perlu sama-sama. Dan kita perlu sendiri-sendiri untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita bekerja dengan orang lain, Tuhan mau kita bekerja bersama-sama. Jangan rasa hebat. Waktu masuk kita baingau. Semua tidak bisa.
gesek mouse. Dulu saya pernah ajar orang, saudara, untuk kasih mati dan kasih hidup komputer. Dan saya pernah tolong dia untuk gesek ini mouse supaya kursnya bisa pas. Hari ini mereka jadi orang hebat. Saya yang hebat dan sombong. Padahal saya tahu kami dari mana. Merpati tidak seperti itu, saudara. Dia sama-sama, belajar bersama-sama, melakukan sama-sama, bekerja bersama-sama. Dan pada akhirnya mereka akan menikmati kebaikan bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 10 ayat 16 dipakai kata akeraios, yang artinya tidak tercampur, murni, dan tidak bersalah. Tidak tercampur, murni, dari ketulusan itu tidak terkontaminasi. Murni, tidak tercampur dengan apa-apa. Kadang-kadang kita membiarkan kepolosan kita, keluguan kita terkontaminasi, kemudian mengajak kita, membawa kita jauh. Kita tinggalkan rumah yang sebenarnya rumah kita. Polos dan lugu. Polos itu baik. Tapi jangan terlalu polos, saudara. Nanti orang giring kita, bawa kita jauh. Anak-anak gaul sekarang bilang, weh dia sebawa kotong jauh. Maksudnya jauh ke mana? Dia sugiring kita mengikuti apa yang dia mau. Tidak tercampur, murni, tidak bersalah, dan sederhana. Ketulusan merpati seperti itu, karena itu Tuhan mau kita dalam hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di mana, kita harus tetap berlaku tulus seperti merpati. Kemudian hal cerdik dan tulus. Kalau cerdik menekankan pada metode, maka tulus itu pada motivasi. Orang cerdik akan mencari jalan untuk bisa sampai ke sana, tapi ketulusan akan menolong kita menjaga motivasi hati kita. Siapa yang menjadi target utama, apa yang menjadi target utama kita, siapa yang ingin kita muliakan, itu menjaga hati kita untuk tetap tulus. Karena itu cerdik adalah metode, kemudian ketulusan adalah motivasi. Mari kita jaga dua hal ini dalam hidup kita. Kita punya berbagai cara, kita memikirkan dan merancang berbagai cara untuk bisa sampai ke suatu titik. Tapi kemudian kita tidak halalkan semua cara. Ini pas untuk orang-orang yang sedang berpolitik. Tidak ada di sini, saudara. Suatu saat kalau Tuhan izinkan untuk orang-orang itu ada di titik itu. Satu hal yang Tuhan ingatkan. Tetap cerdik dan tetap tulus seperti merpati. Seperti domba. Tuhan juga mau kita tetap menjadi domba di tengah-tengah serigala. Jangan sampai pelan-pelan kita mulai berubah. Tumbuh jenggot, tumbuh yang lain-lain. Kemudian kita mengeramkan. Punya takut sekali, seram. Tuhan mau kita tetap konsisten dengan hidup kita. Kita hanya berpindah tempat untuk merubah keadaan itu. Bukan kita berpindah tempat untuk kita berubah seperti tempat itu. Dengar baik-baik. Tuhan izinkan kita berangkat keluar dari rumah kita untuk ada di tempat sana. Supaya kita bekerja, melakukan hal-hal yang berkenan. Kemudian merubah tempat itu seperti yang layaknya Tuhan inginkan. Dan Tuhan mengizinkan kita ada di sana. Tuhan tidak mau kita diizinkan ke tempat itu. Kemudian merubah kita, membuat karakter kita, merubah hidup kita. Menjadi sama seperti tempat itu. Kalau di sana kumpulan orang-orang yang 70 orang tidak takut Tuhan. 70% tidak takut Tuhan. Kemudian kita satu orang dari sini kita berangkat, kita ada di sana. Kalau kita tidak tulus, kalau kita tidak cerdik, kita akan dirubah menjadi orang-orang yang seperti mereka. Kita akan menambah jumlah persentase, kemudian kita naik. Jadi 75, 80, dan 100. Seperti itu. Tuhan mau kita tetap menjaga hati kita. Cerdik, biar tetap menjadi metode dan cara untuk kita meraih apa yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita. Tapi ketulusan biar itu menjadi motivasi, memotivasi kita, menjadi standar untuk memotivasi kita. Tetap menjaga supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya ambisi kemudian cara-cara dunia pun kita pakai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam semua kecerdikan kita harus ada unsur ketulusan. Tulus adalah cerminan dari hati Kristus. Yang penuh dengan kasih. Orang yang tulus pasti mengasihi. Beberapa waktu yang lalu saya bagikan, orang yang tulus pasti bisa mengasihi.
Tapi ada orang yang mengasihi tanpa tulus, tanpa ketulusan. Kelihatan dia bisa melakukan, kelihatan dia baik-baik dengan kita. Seperti ini, kelihatan dia, kita baru buka mulut sedikit, dia pun gigi keluar. Kita buka gigi, dia pun lidah keluar. Tapi sebenarnya dia tidak tulus. Karena itu, mana minggu lalu bilang begini, waspada. Walaupun kadang kita sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Tetap waspada, berjaga-jaga. Walaupun kadang kitalah yang membuat mereka menjadi besar. Walaupun kita yang mengajar mereka menjadi pintar. Walaupun tempat kita dipakai untuk mereka menjadi luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita, waspada, kontrol. Terus berjaga-jaga supaya kita tidak nanti dikecewakan. Kita tidak dibuat sakit hati akibat kebaikan-kebaikan yang kita taburkan. Supaya kebaikan kita menjadi bernilai. Jangan diakhiri kebaikan kita dengan sakit hati. Kalau segala hal pada akhirnya kita sakit hati, kita meninggalkan Tuhan. Percuma Tuhan saya buat baik. Ini orang tetap jahat dengan saya. Percuma Tuhan saya ada di tempat ini. Saya makin hari makin tidak mencapai apa yang saya mau. Kita sakit hati, kita meninggalkan Tuhan. Dan kita semua yang kita tabur selama hidup kita menjadi sia-sia. Tuhan mau ketika dia datang kembali didapatkan kita tetap setia. Kolose 5 ayat 15 bilang begini saudara. Oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang arif tahu membaca kondisi, tahu membaca situasi, tahu mengambil keputusan, tahu kapan waktu yang tepat untuk dia buat keputusan sehingga keputusan yang dibuat tidak salah. Sekali lagi, waktu yang tepat untuk buat keputusan sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang kita buat. Kemudian Roma 12 ayat 1 bilang begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia. Kita ada di dunia tapi kita tidak boleh hidup seperti orang dunia. Kita tetap harus karakter Kristus ada dalam kita. Doa kita dalam jemaat ini ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam jemaat. Ada kekudusan, ada kasih, ada kemurahan hati. Nilai-nilai itu biar menjadi gaya hidup jemaat Tuhan. Itu mewarnai dan itu menjadi pembeda antara kita dengan orang yang di luar kita. Bahwa itu benar-benar kita hidupi, itu benar-benar kita maknai dalam hidup kita. Dan itu membuat kita berbeda. Kalau hari ini saudara kita semua, kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk ada dalam satu kondisi yang buruk. Tuhan hanya menginginkan satu hal. Bahwa kita harus seperti ular yang cerdik. Dan kita juga harus tulus seperti merpati. Kita harus jaga motivasi kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap tempat, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita ada di sana. Jaga motivasi kita supaya kita tidak salah. Supaya kita terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi duri dalam daging. Kita ada sekeliling orang kemudian kita melukai orang. Tidak. Di mana kita ada, Tuhan mau kita tetap tulus. Tuhan mau supaya kita tulus. Karena hanya orang-orang yang tuluslah yang akan melakukan kasih dengan sebaik-baiknya seperti yang Yesus lakukan. Orang-orang yang tulus itu akan ketika mereka mempraktikkan kasih, itu akan terasa sekali bahwa itu tulus. Saudara kalau dapatkan sesuatu, saudara coba bisa. Kalau dapatkan sesuatu dari seseorang, berbeda. Kalau orang itu tulus dan tidak. Kalau kita terima dengan sukacita, kita nyaman dan kita bisa pakai. Ya kecuali kepekaan kita sudah mati. Kita naik ketemu, kita pakai, kita tidak peduli orang sebenarnya uji kita. Ini orang sebenarnya menanamkan sesuatu yang pada suatu saat dia akan menghancurkan kita. Kepercayaan yang berlebihan terhadap orang lain. Mari kita waspada dengan kepercayaan itu. Mari kita memberi kontrol yang tinggi. Supaya kita menjaga hati kita. Sehingga setiap tahapan-tahapan apapun yang Tuhan izinkan kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Kita tetap menyenangkan Tuhan. Tuhan tetap disukakan. Tuhan tetap dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian.
yang rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku.